Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nothing Uncovered? Yuk kita mulai aja lu cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Kita kemudian diperlihatkan sebuah kilas balik di mana Woo-jae membawa Jung-won ke teater tempat para musisi bermain, hanya untuk mereka berdua. Jung-won tidak menginginkan pernikahan jadi Woo-jae yang mengaturnya. Mereka bertukar cincin dan sumpah, semuanya terlihat sangat romantis. Kembali ke masa sekarang, saat Jung-won menghadapi Woo-jae, Tae-hun datang dan menyuruh Woo-jae datang ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Tae-hun menceritakan bagaimana dalam salah satu novel Woo-jae, ada cerita seorang wanita ditikam di perut dan meninggal. Tapi Woo-jae bilang kalau Eun-se lah yang menguntit dirinya. Woo-jae juga jawabin Tae-hun kalau Woo-jae pergi ke Leaders Palace hanya untuk makan makanan Tiongkok di lantai 3. Woo-jae juga mengaku kalau dia tidak tahu agensi Eun-se ada di sana. Dan Woo-jae malah bilang kalau Eun-se itu punya sponsor. Woo-jae juga mengizinkan Tae-hun mengambil sampel DNA-nya untuk dicocokkan dengan DNA bayi Eun-se. Setelah itu, Woo-jae mengingat tentang panggilan telepon terakhir dari Eun-se kepada dirinya. Tapi kita masih belum tahu lengkap apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Di tempat kerja Jung-won, rekannya menyebutkan kalau ada rumor yang mengatakan anggota majelis Mo itu adalah sponsor Eun-se. Woo-jae datang ke kantor untuk menemui Jung-won dan mulai menjelaskan tentang kenapa Woo-jae diinterogasi sama polisi, alasan Woo-jae ke Leader Palace, dan tentang panggilan telepon terakhir dari Eun-se yang membuat Jung-won terheran-heran. Tapi bos Jung-won datang dan membuat Woo-jae terpaksa pergi. Di kantor polisi, Tae-hun masih mencurigai Woo-jae. Sementara itu, Myung-soo mengetahui kalau rekening bank Eun-se kosong, yang artinya tidak ada bukti Eun-se punya sponsor. Jung-won mendekati Cha Gum-se untuk wawancara, tapi dia dengan kasar menolaknya. Tae-hun juga tiba. Bersama Jung-won, keduanya menghadap Kang Gum-se dengan semua bukti yang memberatkannya, seperti gimana Gum-se mengancam Eun-se dengan pisau. Dengan marah, Gum-se mengungkapkan kalau Eun-se bilang dirinya akan pensiun. Juga Eun-se tahu dirinya akan mati. Nah lo, gimana maksudnya dah? Saat dalam perjalanan pulang, Gum-se menelepon anggota majelis Mo sambil ngedumel karena dia diinterogasi Tae-hun dan Jung-won. Kok Gum-se kenal sama anggota majelis Mo ya? Makin berbelit-belit deh kasus ini. Semua kok berhubungan gini ternyata. Jung-won mengambil telepon kedua Woo-jae yang ingin dipulihkan datanya di toko kemarin itu. Tapi teknisi mengatakan dia tidak bisa memulihkan datanya. Kemudian, Jung-won dan Woo-jae pergi ke kantor polisi di mana Tae-hun mengungkapkan kalau sampel DNA Woo-jae dan bayi Eun-se tidak cocok. Berarti Woo-jae nggak selingkuh nih. Kembali ke rumah, Jung-won bertanya kepada Woo-jae tentang telepon kedua yang dimiliki Woo-jae. Woo-jae bilang dia selalu memilikinya untuk kenyamanan, tapi itu tidak cukup untuk meyakinkan Jung-won. Woo-jae juga bilang kalau sepertinya seseorang sedang mencoba menjebaknya. Besoknya, Jung-won berbicara dengan staf di klinik terapisnya, wanita yang mengirimnya nomor lantai yang Sarah kemarin itu loh. Wanita itu mengklaim kalau dia udah ngirim nomor lantai yang benar, dan tidak yakin bagaimana hanya Jung-won aja yang mendapat nomor lantai yang salah. Pada saat yang sama, tersiar kabar tentang perselingkuhan antara Eun-se dan Woo-jae. Wah, rame dah ini. Apakah Woo-jae bakalan mengakui kebenarannya? Artikel itu juga memuat foto Eun-se dan Woo-jae yang berduaan. Jung-won menyadari kalau teknisi yang memperbaiki telepon kedua Woo-jae lah yang pasti telah memberitahu reporter tentang hal itu. Wah, teknisi ini bener-bener ya. Zeus mengirimkan lokasi teknisi itu kepada Jung-won. Tae-hun yang melihat Jung-won pergi dari toko teknisi itu akhirnya membuntuti Jung-won. Ayah Woo-jae bertanya kepada Woo-jae, apakah dia benar-benar melakukannya? Woo-jae dengan marah mengatakan dia tidak melakukannya dan meninggalkan rumah. Tapi Woo-jae malahan berhadapan dengan kerumunan wartawan. Jung-won menemukan teknisi itu di kafe cyber dan mengejarnya. Tae-hun lah yang akhirnya berhasil menahan teknisi itu. Teknisi itu mengaku menjual fotonya kepada reporter. Teknisi menambahkan kalau Woo-jae melacak telepon keduanya itu dan menawari teknisi ini uang untuk menghancurkan bukti dan berbohong kepada Jung-won. Jung-won akhirnya melihat bukti video tak terbantahkan perselingkuhan suaminya dengan Eun-se melalui video kemesraan mereka. Wah, sok polos sekali sih Woo-jae, padahal nakal macam gini loh. Pada saat itu, Woo-jae menelepon Jung-won dan membual tentang seseorang yang sengaja mengatur semuanya ini melalui artikel palsu tersebut. Tapi Jung-won cuma ketawa aja dah. Ini parah loh, udah ketahuan selingkuh tapi ngekeh nggak mau ngaku, sampai titik darah penghabisan. Buset dah. Di perjalanan, Jung-won melihat sebuah berita di papan billboard. Woo-jae diwawancarai. Woo-jae menyangkal tentang perselingkuhannya dan bilang kalau dirinya hanya mencintai istrinya Jung-won dan akan mencintainya selamanya. Buset, rasanya psikopat nggak sih si Woo-jae ini dah. Tae-hun menemui Woo-jae dan memberitahu Woo-jae kalau Tae-hun memiliki video kemesraan Woo-jae dan Eun-se. Bahkan Jung-won pun udah menonton video itu. Sebelum Tae-hun pergi, Woo-jae menghentikannya untuk memberitahu Tae-hun alibinya saat Eun-se meninggal. Sekali orang bohong, susah buat dipercaya nggak sih? Di rumah, Jung-won melampiaskan kemarahannya kepada Woo-jae. Jung-won nyindir, Eun-se lebih baik ya dari aku diranjang.
Kalau aku nggak lihat video menjijikan kalian berdua, kamu bakalan bohongin aku terus. Woo-jae membela diri dengan mengaku merasa kesepian dan ingin lebih dicintai oleh Jungwon. Tapi Jungwon lebih mementingkan pekerjaan daripada dirinya. Jungwon jawab, ya udah, anggap deh yang kamu bilang benar semua. Tapi kamu selingkuh itu bukan salah aku. Benar Jungwon, orang selingkuh ya niat aja lah. Jungwon juga langsung menuduh kalau Woo-jae lah yang membunuh Eun-se. Di tempat lain, Taehoon dan Myung-soo menindaklanjuti alibi yang diberikan Woo-jae kepada mereka. Rekaman kamera keamanan menunjukkan Woo-jae berkelahi dengan seseorang di sebuah kafe. Tapi pemilik kafenya Mo Surin, anak perempuan anggota majelis Mo. Jungwon akhirnya kabur buat tinggal ke hotel. Sementara itu, Woo-jae pergi ke apartemen Eun-se dan bertemu dengan Gum-se. Gum-se mencoba memeras Woo-jae, tapi Woo-jae membalikan keadaan. Woo-jae memiliki bukti foto luka Eun-se akibat dipukulin oleh Gum-se dan mengancam akan membeberkannya. Saat menyelidiki video dari ponsel kedua Woo-jae, Taehoon menyadari kalau Woo-jae bersama seorang wanita di kafe itu. Wanita lagi? Berapa banyak wanita, oi Bang Woo-jae? Astaga. Myung-soo kemudian mengetahui kalau kalung yang mereka temukan di TKP Eun-se itu berasal dari merek Harry Joyce, merek mahal gitu. Di tempat kerja, Jungwon menceritakan seluruh kebenaran tentang perselingkuhan suaminya kepada atasannya di depan anggota timnya. Jungwon nambahin kalau bayi Eun-se bukan bayi Woo-jae karena udah dicek DNA sama polisi kan kemarin itu. Jungwon juga bilang kalau dia harus melanjutkan penyelidikan tentang pembunuhan Eun-se, mengungkap rahasia suaminya sendiri jika perlu. Bagaimanapun, itu pasti akan meningkatkan rating acaranya. Giling dah, udah gondok level keselak kali ya Jungwon. Setelah itu, rekan Jungwon menyebutkan kasus lain, di mana seorang pastor palsu ditangkap karena mengabaikan salah satu jemaatnya ketika jemaatnya kejang. Pastor itu bahkan nggak nelpon 911, yang akhirnya menyebabkan anggotanya itu meninggal. Jungwon yang mendengar berita itu jadi panik. Jungwon jadi bertanya-tanya, apakah kemarin itu sebenarnya Eun-se masih hidup ketika Jungwon melarikan diri dari TKP. Jungwon langsung berhalusinasi melihat darah di tangannya. Kemudian, Jungwon berbicara dengan terapisnya tentang hal itu. Terapis berasumsi itu karena Jungwon menemukan tubuh Jin Myung-suk. Jungwon kemudian berbicara tentang perselingkuhan suaminya dan berjanji akan membuat suaminya merasakan hal yang sama dengan yang Jungwon alami. Wah, jangan-jangan wanita satu lagi itu si terapis ini, sahabat nonton. Taehoon mengunjungi TKP Eun-se lagi, dan kali ini dia menemukan sesuatu. Taehoon lalu menemui Jungwon di tempat parkir gedung Leaders Palace. Taehoon menyuruh Jungwon datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di kantor polisi, Taehoon menunjukkan kepada Jungwon temuannya tadi di TKP Eun-se, yaitu sebuah kalung lengkap dengan leontin, yang ternyata itu adalah kalung Jungwon. Taehoon bertanya, apakah Jungwon berada di TKP saat malam Eun-se meninggal? Nah, loh. Kita balik ke kilas balik di mana kita melihat Jungwon menghampiri Taehoon yang sedang melakukan pengintaian dan membahas tentang kasus dingin kematian ayahnya. Jungwon bilang dia pingsan dan dia tidak melihat wajah si pembunuh meskipun dia ada di sana. Jungwon kemudian berjanji untuk menangkap penjahat dan mengekspos mereka di acaranya. Mereka juga memutuskan untuk menghitung pengintaian Taehoon kali ini sebagai kencan pertama mereka, dan Jungwon mencium Taehoon. Kenapa ya mereka bisa putus? Kembali ke masa sekarang, Taehoon menginterogasi Jungwon tentang kalungnya. Taehoon juga mengetahui tentang pesan teks yang salah dari staf klinik terapis. Taehoon menegaskan lagi pertanyaannya. Jadi gimana? Saat Eun-se meninggal, kamu di TKP nggak Jungwon? Wadaw. Sementara itu, Woo-jae mengunjungi Yoo Yoon-jong, terapis Jungwon loh. Terus kayak tatap-tatapan penuh arti deh. Mabok banget kan? Jungwon menegaskan dia tidak pergi ke TKP Eun-se dan mengatakan dia tidak akan pernah membunuh seseorang dengan cara yang sama seperti ayahnya dibunuh. Namun demikian, Taehoon menyuruh Jungwon menuliskan apa aja yang Jungwon lakukan pada hari kejadian. Balik lagi ke Woo-jae. Sepertinya Woo-jae dan Yoon-jong ini memang memiliki hubungan yang lebih dekat dari yang kita duga. Kan tuh, ampun dah. Dan Woo-jae cerita soal Jungwon yang pergi dari rumah dan kemudian meminta bantuan Yoon-jong. Maksudnya gimana sih ini? Sambil berpikir tentang kehilangan kalungnya di TKP, Jungwon hampir kecelakaan. Myung-soo yang mengikuti Jungwon segera menawarkan bantuan, tapi Jungwon menolak. Di hotel, Jungwon melihat-lihat foto tubuh Eun-se yang dia foto kemarin itu, tapi tidak ada kalung di tangan Eun-se. Jungwon langsung meminta Zeus untuk mengirimkan Jungwon foto yang diambil dari polisi dari TKP Eun-se kemarin. Mau dicocokin kali ya? Di pagi hari, Jungwon terbangun dan mendengar berita kalau dirinya dicurigai juga atas pembunuhan Eun-se karena kemarin itu diinterogasi sama Taehoon. Zeus menelepon Jungwon dan menanyakan takutnya dengan berita ini tuh Jungwon di-cancel dari acara Nothing Uncovered kan? Tapi Jungwon yakin
dia akan baik-baik saja. Zeus mengirim foto-foto milik kepolisian, dan di foto-foto itu ada kalung di telapak tangan Unse, tapi tidak ada liontinnya. Berarti pembunuhnya balik lagi ke TKP gitu buat taruh rantai kalungnya. Apa gimana dah ya? Di kantor polisi, dari rekaman CCTV, Myung-soo menemukan seorang wanita masuk ke gedung Leader Perez pada waktu kematian Unse. Wanita itu memakai mantel merah marun sama persis seperti wanita yang bersama Woo-jae di kafe kemarin itu. Sekarang, mereka harus fokus menemukan wanita misterius Woo-jae yang terlihat memasuki gedung Leader Perez pada malam itu. Woo-jae kemudian mendatangi Tae-hun dan bertanya mengapa Jung-won diinterogasi. Tapi Tae-hun malah mengkonfrontasi Woo-jae tentang wanita ketiga, yang menurut Tae-hun selingkuhan bermantel merah marun inilah yang membunuh Unse. Giling dah, bukan cuma satu selingkuhan, tapi dua loh ini. Plus istri sah jadi 3 ya. Debak Woo-jae, masuk muri gi. Di stasiun berita terjadi kehebohan karena bos Jung-won mengatakan kepada tim Jung-won kalau acara Nothing Comfort mungkin akan diganti. Di luar gedung stasiun berita TV juga banyak yang demo untuk meng-cancel Jung-won dan acaranya. Bos Jung-won pun mengomel kepada Jung-won karena Jung-won ada di TKP Unse dan bahkan kalung milik Jung-won ditemukan di TKP itu. Bos berkata kalau In-ho akan menggantikan acara Jung-won. Jung-won juga akan kehilangan posisi sebagai kandidat pembawa acara jam 9. Bahkan CEO telah memutuskan untuk menghapus acara Nothing Uncovered. Waduh, cancel culture memang berat ya di sana. Saat memeriksa catatan panggilan Unse, Tae-hun menemukan kalau Unse menelepon Song Ho-sung yang adalah sekretaris anggota Dewan Mo 3 hari sebelum Unse meninggal. Kedua detektif itu mewawancarai sekretaris Mo. Sekretaris bilang dia menemukan Unse diancam oleh penguntit dan mencoba untuk menolong Unse. Unse mencatat nomor telepon ponsel sekretaris Mo dan kemudian menelponnya mengundangnya makan untuk mengucapkan terima kasih. Jung-won mencoba pergi ke rumah CEO stasiun beritanya, tetapi malah bertemu dengan No Ji-hyo yang mengatakan kalau CEO sedang tidur. Ji-hyo kemudian nyinyirin Jung-won. Jung-won kemudian mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu Jung-won kalau ayah mertuanya bahkan yang merekrut CEO stasiun berita tempat Jung-won bekerja. Jung-won langsung mendatangi ayah mertuanya itu dan meminta ayah mertuanya itu untuk berbicara dengan CEO perusahaan Jung-won supaya nggak ngebatalin acara Nothing Uncovered. Tentu ayah mertua Jung-won setuju untuk melakukannya jika Jung-won membela Woo-jae, pulang ke rumah dan bersama Woo-jae sampai kasusnya selesai. Duh, gemes banget dah teman nonton kamu jadinya. Saat Jung-won berjalan keluar rumah mertuanya itu, Woo-jae menunggunya. Woo-jae bertanya tentang kenapa Jung-won diwawancara oleh polisi, tapi Jung-won tidak menjelaskan apapun dan mencaci maki Woo-jae. Jung-won juga bilang ke Woo-jae, setelah kasus Unse selesai, kita akan tahu kamu tuh manusia apa monster. Manajer Unse menghubungi para detektif dan mengatakan kalau Unse ingin menyewa pengawal sebelum dia meninggal. Tae-hun menanyakan kebenaran cerita yang kemarin sekretaris Mo ceritain ke polisi, tapi manajer bilang dia nggak tahu kalau ada cerita itu. Hanya saja memang ada penguntit dengan jaket resleting abu-abu. Manajer mengenali foto penguntit itu dari daftar pegawai keamanan di Riddle Palace, seorang pria bernama Kim Min-chul. Tae-hun kemudian mendatangi meja kerja Kim Min-chul dan melihat nama Woo-jae tertera di kalender meja kerja Kim Min-chul. Para detektif menemukan Kim Min-chul dan menangkapnya. Kim bilang dia pernah satu sekolah bersama dengan Woo-jae dan hendak meminta pinjaman uang kepadanya. Tae-hun juga meminta agar Kim besok ke kantor polisi jam 7 malam. Jung-won mendekati tempat kerjanya dan kali ini dengan berani menghadapi para wartawan. Jung-won menyuguhkan tontonan palsu tentang bagaimana Jung-won menyangkal perselingkuhan suaminya dengan Unse serta mendukung dan bahkan sampai ngomong kalau dirinya mencintai Woo-jae. Astaga. Di kantor, bos Jung-won langsung memberitahu mereka kalau acara Nothing Uncovered tidak jadi dibatalkan. Duh, bener-bener semua politik deh. Namun, rekan-rekan tim Jung-won tampaknya merasa dikhianati oleh perubahan perilaku Jung-won yang seolah-olah malahan membela suaminya itu, yang jelas-jelas tukang selingkuh. Cuma ya gimana ya, Jung-won juga kan diancam sama mertuanya demi menyelamatkan acaranya itu kan. Selanjutnya, Jung-won mendapat telepon dari Hye-won, staf wanita yang bekerja di klinik terapinya. Hye-won menjelaskan mengapa dia harus memberitahu polisi tentang pesan teks tersebut, dan kemudian mengatakan dirinya dekat dengan Unse. Setelah panggilan tersebut, Jung-won mulai mencari tahu tentang Hye-won di Instagram. Tae-hun menemui Jung-won di kamar hotelnya dan bertanya mengapa dia berbohong pada media dengan seolah-olah membela dan mencintai suami bejatnya itu. Tae-hun bahkan berasumsi ini adalah bagian dari plot di mana Jung-won dan Woo-jae lah yang membunuh Unse. Tae-hun kemudian melihat foto tubuh Unse di laptop Jung-won, tapi Jung-won menutup laptopnya sebelum Tae-hun bisa melihat lebih dekat. Tae-hun kemudian melihat mantel merah marun di kamar hotel Jung-won dan menyuruh Jung-won untuk menanya Woo-jae. Apakah Woo-jae membelikan wanita lain mantel merah marun sama seperti yang dimiliki oleh Jung-won? Tae-hun juga bilang kalau pada malam kematian Unse, seorang wanita dengan mantel merah marun yang pernah bersama Woo-jae ke kafe juga memasuki Leader Palace. Tae-hun juga tanya, berapa banyak wanita yang suamimu kencani? Nah kan yang terkagum-kagum sama Woo-jae bukan cuma kita aja dah.
Saat pulang ke rumah, Jungwon bertemu dengan Woo-jae. Woo-jae bilang dia bergabung dengan perusahaan ayahnya, sehingga ayahnya akan membantu Jungwon. Woo-jae juga bilang agar Jungwon tidak kembali ke hotel. Jungwon lalu menyuruh Woo-jae tidur di kamar tidur, sedangkan Jungwon ingin tidur di ruang kerja. Jungwon juga bilang kalau mulai sekarang ikutin deh apa aja yang Jungwon omong, atau enggak Jungwon minggat lagi dah. Saat Woo-jae tertidur, Jungwon mencari sesuatu. Jungwon ternyata telah menaruh beberapa rekaman untuk merekam suaminya itu. Jungwon pergi ke tempat parkir dan memasang pelacak di mobil Woo-jae. Jungwon kemudian mendengarkan rekaman audio Woo-jae dari flash drive yang Jungwon sembunyikan. Keesokan harinya, Jungwon memberitahu Woo-jae kalau dia memberi Woo-jae kesempatan. Jungwon bilang begini untuk menyelidiki Woo-jae. Kemudian, Jungwon mengakui hal ini kepada terapisnya. Jungwon juga memutar rekaman Woo-jae yang isinya Woo-jae memberitahu seseorang untuk tidak membiarkan siapapun tahu kalau dirinya dan orang itu berada di TKP Unse. Jungwon bilang kalau pada hari kematian Unse, Woo-jae itu ada di TKP bersama komplotannya, dan sepertinya yang membunuh Unse adalah komplotannya Woo-jae. Jungwon juga bilang kalau dia mengatakan ini kepada Yoon-jong sebagai jaminan kalau terjadi sesuatu kepadanya, Yoon-jong dapat memberitahu dunia tentang kebenarannya. Saat itu, Yoon-jong mendapat telepon dan keluar ruangan. Saat Yoon-jong pergi, Jungwon melihat mantel merah Warun di gantungan ruangan Yoon-jong. Jungwon lalu mengambil foto mantel itu. Pada saat yang sama, Taehoon mengirimkan rekaman Woo-jae di sebuah kafe bersama seorang wanita bermantel merah marun. Jungwon menyadari wanita itu adalah Yoon-jong si terapisnya selama ini. Ah gila, benar kan? Ternyata selingkuhan kedua Woo-jae itu Yoon-jong. Buset dah, selingkuh kemana-mana ya mas. Jadi selingkuhan kedua yang bunuh selingkuhan pertama gitu. Terus anak Unse itu anaknya Daewonmo. Gimana menurut sahabat nonton? Saksikan minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.